Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa YouTube dimanapun berada yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah kita tentang pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi bagian ke-13, dan kali ini akan mengambil tema fana dan baqa. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang cinta ilahiyah, ya. Ini merupakan diskusi kita yang kedua terakhir lah. Setelah ini kita akan membahas tentang kesatuan transenden agama-agama, ya. Tapi kita saat ini akan fokus kepada pembicaraan tentang fana dan baqa dalam pandangan Jalaluddin Rumi. Nah, seperti biasa saya akan membacakan buku saya Renungan Mistik Jalaluddin Rumi, terbitan Pustaka Jaya tahun 86, ya. Dan kalau nanti ada yang perlu saya komentari, akan saya komentari, ya. Jadi kita meneruskan tradisi yang sudah kita bina dari awal. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Fana dan baqa ini ada pada halaman 84 bagi yang memiliki kitabnya. Telah disinggung pada bab yang lalu bahwa setelah manusia berada pada alam manusia seperti sekarang, sebelumnya ada pada jiwa mineral, tumbuhan dan hewan, ya. Jiwa manusia masih akan terus melanjutkan perjalanannya menuju Tuhan sebagai asal dan tempat kembali segala jiwa. Jadi katakanlah kalau misalnya memang ada teori evolusi Rumi, maka teori evolusi Rumi itu tidak berhenti pada tingkat manusia, ya. Beda dengan mungkin teori evolusinya Darwin yang kemudian kalau ditanya mau kemana kelanjutan evolusi ini, dia mengatakan tidak tahu, ini blind chance, ya. Tapi kalau Rumi dia mengatakan setelah manusia mati itu akan melakukan terus, ya, perjalanannya sehingga bertemu dengan tujuannya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini bahkan dalam kubur pun Rumi menggambarkannya sebagai sebuah perjalanan. Jadi bukan berhenti kemudian nunggu sampai kiamat, tapi terus berproses. Nah, marilah kita baca misalnya apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi sendiri dalam bukunya Masnawi, ya, seperti dikutip dari buku Idrisah The Way of the Sufi. Sebegitu jauh, kata Rumi, manusia tak tahu kemana harus pergi, padahal ia harus menempuh 100 dunia lain lagi yang berbeda-beda. Atau lebih lengkapnya ia melukiskan, aku mati sebagai mineral dan menjadi tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan dan bangkit sebagai hewan. Aku mati sebagai hewan dan aku menjadi manusia. Mengapa aku harus takut ketika maut menjemput? Sekali lagi aku akan mati sebagai manusia, hingga aku dapat mengarungi dan mengangkat kepalaku di antara para malaikat. Dari sini pun aku harus terus berangkat, karena segala sesuatu kan musnah kecuali wajahnya. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika. Ya, jadi itu kerujukan Al-Qur'annya. Ketika telah kukorbankan jiwa malaikatku, aku akan menjadi sesuatu yang tak pernah terberikan oleh pikiran. Wahai, biarkan aku tiada, karena ketiadaan telah membisikkan kata-kata merdu di telingaku. Sesungguhnya
kepadanya nyalah kita akan kembali. Dan ini adalah menggambarkan perjalanan manusia dari dunia ini menuju tujuan akhirnya setelah melalui berbagai dunia, ya, bahkan ada katanya ribuan dunia, ratusan dunia harus kita tempuh. Nah, konsep fana dan baqa sebagai maqamat yang ditempuh oleh seorang sufi hampir tak dapat dipisahkan, ya, meskipun dapat dibedakan. Baqa merupakan maqamat terakhir di mana manusia hidup dalam keabadian Tuhan. Tetapi baqa tidak akan dicapai hingga ia dengan api cintanya dapat memusnahkan dirinya, fana. Ketika manusia telah betul-betul dapat memusnahkan kesadaran tentang dirinya, yaitu fana al-fana. Ketika ia telah betul-betul dapat menghilangkan rasa keakuan yang telah begitu kuat tertanam dalam diri manusia, barulah tingkat baqa akan tercapai. Di sini jarak antara aku dan engkau lenyap dalam keakuan tunggal, ya. Jadi ada tahap di mana manusia mengalami fana dan kemudian baqa di dalam keabadian Tuhan, ya. Jadi manusia jelasnya berbeda dengan pandangan para ilmuwan sekuler. Manusia itu setelah mati tidak akan berhenti, tapi terus melakukan perjalanan vertikalnya menuju Tuhan melalui dunia-dunia yang banyak jumlahnya. Nah, Rumi melukiskan lagi gagasannya dalam kisah di bawah ini. Seorang telah datang dan mengetuk pintu kekasihnya. Siapa itu? Tanya sang kekasih. Ia menjawab, aku. Enyahlah, kata sang kekasih. Ini terlalu cepat, padahal di mejaku tak tersedia tempat buat yang masih mentah. Jadi ini cerita tentang bagaimana kesatuan mistik, ya, antara hamba dengan Tuhannya, yang digambarkan dengan pencinta dan kekasihnya, ya. Seulang lagi, seorang telah datang dan mengetuk pintu kekasihnya. Siapa di situ? Tanya sang kekasih. Ia menjawab, aku. Nyahlah, kata sang kekasih. Ini terlalu cepat, padahal di mejaku tidak tersedia tempat buat yang masih mentah. Betapa yang mentah kan dapat dimasak kalau bukan dalam api ketiadaan, apalagi yang dapat melepaskannya dari kemunafikan. Dengan sangat kecewa ia pun pergi meninggalkan tempat itu, dan selama 1 tahun api perpisahan telah membakar hatinya. Kemudian ia datang lagi dan melangkah menuju samping rumah kekasihnya itu, mengetuk pintu dengan 100 harapan dan kecemasan, kalau dari bibirnya meloncat kata-kata yang tidak berkenan. Siapa itu? Teriak sang kekasih. Ia menjawab, engkau, wahai pesona segala hati. Kini masuklah, kata sang kekasih, karena kau adalah aku. Di rumah ini tak ada tempat untuk 2 aku. 2 ujung benang bukan untuk selubang jarum. Karena kau adalah 1, masuklah ke lubang itu. Inilah benang yang akan masuk ke lubang itu, sedangkan unta tidak akan dibiarkan memasukinya. Nah, ini adalah konsep apa ya, wahdatul wujud, bukan wahdatul wujud, ittihad, mystical union, ya. Jadi selama masih ada ego, ya, masih mengatakan aku dan engkau, selama itu maka sang kekasih tidak akan menerima kehadirannya, karena di rumahnya tidak ada tempat buat 2 aku. Ibarat lubang jarum, dia bukan untuk 2 benang yang 2 ujung benang yang bersilang. Tidak. 2 ujung benang itu harus dilebur dulu, ya, menjadi 1, sehingga dengan itu bisa masuk ke lubang jarum. Nah, jadi minggu yang lalu sudah kita
kita diskusikan bagaimana Rumi menggambarkan cinta sebagai api yang melahap segala sesuatu kecuali yang dicintai. Jadi la ilaha illallah itu dianggap sebagai api yang membakar segala sesuatu illallah kecuali Allah. Ya, jadi kalau masih ada kegandaan, masih ada aku dan engkau, maka itu dianggap belum memenuhi syarat untuk memasuki lubang jarum tersebut. Tapi dalam kisah ini diceritakan betapa karena terpisah 1 tahun dengan kerinduan, maka terbakarlah semua egonya, dan kemudian datang dengan perasaan yang berbeda, yaitu bahwa kekasihnya itu tidak berbeda dengan dirinya, bahkan menyatu dalam dirinya. Nah, demikianlah jalan Rumi menggambarkan kesatuan mistiknya, mystical unionnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan bacaan kita. Meskipun telah demikian lengkap pemusnahan kesadaran diri atau fanaul fana itu, tetapi Rumi tetap mengakui ketidaksamaannya dengan Tuhan. Jadi di sini agak berbeda dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa persatuan dengan Tuhan itu seperti tetes air yang mengalir ke laut, sehingga tidak bisa lagi dipisahkan antara tetesan air itu dengan air laut. Tetapi Rumi nampaknya ingin menunjukkan bahwa persatuan dengan Tuhan itu masih tetap secara formal, ya, itu mengakui adanya kedirian, individualitas, adanya ego. Walaupun tentu saja dibandingkan dengan ego Tuhan itu tidak efektif, ya. Dia menggambarkan bagaimana posisi ego kita di hadapan ego Tuhan ini dengan puisi yang berikut ini. Aku tak sama dengan sang raja, bahkan jauh dari itu. Sekalipun dari dia kuperoleh cahaya dalam penampakan dirinya. Kesamaan bukanlah hal dalam hal bentuk dan esensi, zat bukan. Air menjadi sejenis dengan tanah dalam tumbuhan. Karena jenisku berbeda dengan jenis rajaku, egoku musnah fana demi egonya. Karena egoku musnah fana, maka dia sajalah yang tinggal, itu baka. Tuhan sajalah yang tinggal. Aku mengepul penakar debu di bawah kaki kudanya. Jiwa atau diri menjadi debu, hanya di atas debulah jejak kaki kuda itu menjadi cap kakinya. Nah, ini seperti pernah kita diskusikan, ya, cap kaki kuda di atas debu. Itu ada cetak kaki kuda itu, bukan kaki kuda itu sendiri, tapi hanya cetaknya saja. Jadi dan cetaknya itu tidak bisa disamakan dengan kaki kuda aslinya, tetapi di situ ada keserupaan, tapi juga ada perbedaan, ada tasbih, ada tanzih. Menurut para sufi, sejauh itu menyangkut esensi zat Tuhan, maka yang ada antara manusia dan Tuhan adalah sifat tanzih, transenden. Sedangkan kalau dari sudut sifat antara manusia dan Tuhan ada keserupaan, yaitu berupa tasbih. Dan ini banyak didiskusikan di dalam mistisismenya Ibnu Arabi. Mari kita teruskan, ya. Dalam hal ini Rumi sangat keras memperingatkan para pengikutnya terhadap paham-paham bid'ah seperti ajaran transmigrasi ruh atau tanasuh. Tanasuh adalah ajaran yang mengatakan bahwa jiwa seseorang bisa masuk ke dalam jiwa yang lain, dan itu ada disinggung oleh Plato dan sepertinya diikuti oleh Surawardi. Tapi Rumi menolak, ya, dan sebagaimana juga Ibnu Sina menolak tanasuh juga, seperti juga yang lain, yaitu Mula Sadra, ya. Rumi mengatakan tidak ada perpindahan, tiada yang dipindahkan. Penganggur hati yang manis.
menjadi sebilah pedang di tangan Ali dan tampil sebagai pembunuh waktu. Bukan, bukan. Dia jugalah yang bersulu dalam bentuk manusia anal haq. Ia memanjat tiang gantungan bukanlah Mansur, seperti yang dibayangkan oleh orang-orang bodoh. Rumi tidak pernah dan takkan mengkafirkannya. Jangan kafirkan dia. Ya. Ini apa ya? Banyak orang yang mengkafirkan Al-Hallaj ketika dia mengatakan anal haq, aku adalah Tuhan. Tetapi bagi para sufi juga Rumi, dia mengerti bahwa sebenarnya ketika dari mulut Al-Hallaj keluar kata Al-Haq, itu adalah dalam keadaan baka dia. Dia sudah fana, tidak lagi menyadari keberadaannya, ya. Kemudian dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan baka dengan Tuhan, itulah dia keluar dari ucapan anal haq, aku adalah kebenaran, ya. Tapi sebenarnya kata Jalan Rumi bukan Abu Mansur Al-Hallaj yang mengatakan al-haq, tapi Allah lah, ya. Jadi bukan dia jugalah yang berseru dalam bentuk manusia anal haq. Jadi Allah jugalah yang sebenarnya berseru anal haq. Nah, kalau siapa Abdul Karim Al-Jili menyebutnya itu adalah mazhar tajalli asma, ya, di mana dikatakan kalau kita sudah menjadi mazhar tajalli asma, fana dalam asma, maka nama kita akan terhapus dan kemudian nama Allah lah yang akan menggantikannya. Nah, pada saat itulah kemudian Al-Hallaj mengungkapkan kata anal haq, aku adalah kebenaran, ya. Iya, yang memanjat yang gantungan bukanlah Mansur seperti yang dibayangkan orang-orang bodoh. Rumi tidak pernah dan takkan mengkafirkannya. Jangan kafirkan dia. Jadi inilah sikap universal dari para sufi. Jangan mudah mengkafirkan seseorang, ya, dengan ucapan-ucapan satahatnya, ya. Seperti juga ungkapan Subhani oleh Abu Yazid Al-Bustami, jangan kafirkan dia. Dalam penyatuannya dengan Tuhan, dalam pandangan Rumi, ya, manusia tidak lebur sama sekali seperti tetes air yang mengalir ke laut. Jadi tidak seperti sufi-sufi yang lain. Tidak juga kehilangan identitasnya sama sekali, walaupun hampir tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Jadi Rumi berbeda dengan misalnya ada filosof yang mengatakan bahwa ketika kita meninggal kita akan bersatu dengan jiwa universal, dan itu nampaknya tidak disetujui oleh Rumi. Jadi Rumi tetap memandang adanya identitas diri manusia di hadapan Tuhan. Tapi sejauh mana dia berpengaruh atau keberadaannya di samping Tuhan, dia menjelaskan pandangannya seperti berikut. Tidak ada darwis di dunia ini, dan jika ada maka sesungguhnya ia tiada. Jadi di sini hakikat keberadaan manusia itu adalah tiada sebenarnya. Ia ada menurut kelangsungan esensinya, tapi sifat-sifatnya padam dalam sifat-sifat Tuhan. Ya, di esensinya berbeda dengan Tuhan, tapi sifat-sifatnya bisa menyatu dengan Tuhan. Ibarat cahaya lilin ketika hadir mentari, nyatanya ia tak ada, meskipun menurut hitungan formal ia tetap ada. Jadi keberadaan kita di hadapan Tuhan nanti itu seperti lilin yang nyala tapi di tengah hari. Adakah pengaruh cahaya lilin itu? Mungkin dikatakan tidak ada. Tapi untuk menyebut bahwa lilin itu tidak ada, itu juga salah. Lilin itu secara formal tetap ada, walaupun dia tidak efektif, ya, tidak berpengaruh. Itu satu contoh. Jadi kehadiran kita ibarat cahaya lilin ketika hadir matahari. Nyatanya ia tidak ada, meskipun menurut hitungan formal ia tetap ada. Atau esensi api itu ada, sejauh seolah-olah engkau menaruh kapas di atasnya. Kapas itu akan dilahapnya, ya.
Jadi kalau kita menaruh kapas di atas api, maka kita lihat semuanya berubah menjadi api. Tapi apakah kapas itu betul-betul tidak ada? Nah, kata Rumi, tetap ada, ya, tetap ada secara formal, ya, karena masih ada ya mungkin seratnya atau apa gitu. Tapi kalau sebagai api, ya, dia di tengah api yang besar dia tidak efektif. Jadi pada hakikatnya ia tiada. Ia tidak memberi cahaya apapun karena matahari telah memudarkannya. Karena dipudarkan oleh cahaya matahari, maka lilin ataupun kapas itu tidak memberi efek yang signifikan. Atau dia memberikan lagi contoh, apabila sesendok cuka dilarutkan dalam 1000 takar gula, ketika Anda mencicipinya, rasa asam itu tak ada, sekalipun ada sebagai kelebihan kadar. Jadi kalau kita memasukkan cuka ke dalam misalnya larutan gula yang katakanlah 500 mg gitu, ditambahkan mungkin cukanya 5 gram, ya, maka rasanya tidak akan terasa cuka itu larut dalam rasa manis. Tapi ukuran formalnya kalau kita timbang tetap dia ada. Nah, seperti itulah ya, satu gambaran yang sangat ilusif ya, sangat halus ya, sehingga mungkin susah untuk dipahami. Tetapi dia ingin tetap mempertahankan individualitas manusia di hadapan Tuhan. Dan karena itu ya dia bisa menerima siksa dan pahala secara individual gitu. So, kalau misalnya lebur sama sekali dengan Tuhan, maka tidak akan bisa dibedakan ya antara hamba dengan Tuhannya. Nah, ketika datang sang singa, Kijang tak sadarkan diri. Wujudnya hanyalah tirai baginya. Jadi di hadapan singa, Kijang itu merasa tiada, bahwa wujudnya itu hanya merupakan tirai baginya, ya. Nah, inilah pandangan-pandangan yang penting ya dari Jalaluddin Rumi sejauh menyangkut konsepnya tentang fana dan baqa, ya. Jadi sufi menggambarkan makam atau maqamat itu memang berbeda-beda. Ada yang menjadikannya ridho misalnya sebagai yang terakhir, ada yang menjadikan mahabbah sebagai yang terakhir, ada yang ma'rifat dan sebagainya. Tapi nampaknya Jalaluddin Rumi ingin menyatakan bahwa fana dan baqa itulah tahap akhir di mana manusia kemudian melebur dengan cara tertentu ya. Tidak seperti tetes air ke dalam laut, tapi seperti kapas ketika terbakar, atau seperti cuka yang dilarutkan ke dalam larutan gula, seperti itu. Tidak nampak, tetapi dia tetap ada. Jadi Rumi mempunyai pandangan yang sedikit berbeda dengan misalnya Al-Hallaj yang kalau tidak salah pernah mengatakan bahwa ketika kita sampai kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan, maka di situ kita seperti tetes air yang menyatu ke dalam lautan. Jadi tidak bisa lagi dibedakan antara individu yang satu dengan individu Tuhan, ya. Seperti itu. Tapi Rumi nampaknya dia ingin menunjukkan bahwa kehadiran kita sebagai ego itu masih tetap ada walaupun dikatakan tidak betul-betul efektif, ya. Jadi Rumi memberikan warna tersendiri lah kalau menurut saya, warna tersendiri dalam bidang tasawuf yang berhubungan dengan fana dan baqa. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil di situ ya. Pertama, bahwa Jalaluddin Rumi itu mungkin berbeda dengan konsep wahdatul wujudnya Ibnu Arabi, ya. Kalau Ibnu Arabi mengatakan bahwa wujud manusia dan Tuhan itu bukan dua, tetapi satu.
Yang satu adalah wajah, yang lain adalah bayangan. Jadi bayangan ini boleh dikata ada, tapi juga boleh dikatakan tidak ada. Secara hakiki dia tidak ada, secara majazi mungkin ada ya. Jadi bayangan kita ya, bahkan gambar saya di layar Anda ini sebenarnya bayangan, mirip sekali dengan saya, tapi kalau dikatakan bahwa itu saya, itu juga tidak bisa. Tapi dikatakan itu berbeda dengan saya juga tidak bisa ya. Tetapi kalau ditanya apakah bayangan juga ada sebagaimana adanya saya, nggak bisa ya. Dia tidak bisa mengklaim bahwa dirinya ada secara hakiki. Wajah yang sejati itu yang hakiki, sedangkan wajah yang dalam cermin itu boleh dikatakan tidak ada. Itu pandangan daripada Ibnu Arabi. Sedangkan Jalaluddin Rumi mungkin mirip-mirip dengan dengan Abu Yazid Al-Bustami dengan konsepnya ittihadnya ya, bahwa kita adalah dua wujud asalnya gitu. Ada wujud manusia, ada wujud Tuhan. Tapi ketika kita mendekatkan kepada diri kepada Tuhan melalui cinta yang membakar ego kita, maka kemudian kita menyatu dalam yang disebut dengan mystical union ya, kesatuan mistik seperti itu ya. Jadi tidak bisa disamakan saja dengan konsep wahdatul wujud, walaupun saya di awal-awal mengatakan konsep wahdatul wujud, tetapi itu tidak seperti dalam pemahaman Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, tidak juga dalam pemahaman Mula Sadra ya, yang mengatakan bahwa wujud itu sebenarnya satu saja dalam kewujudannya, baik wujud debu maupun wujud Tuhan. Itu tidak beda dalam kewujudannya, tetapi berbeda dalam gradasinya ya. Jadi Rumi dalam satu sisi kita bisa samakan dengan Bustami, konsep ittihadnya, di mana dia menggambarkan bahwa kita seperti terbang ke langit, seperti burung yang terbang ke langit untuk menemui rajanya. Sama seperti Jalaluddin Rumi juga sepertinya begitu ya, dari dunia yang rendah terus, mineral, tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, kemudian sampai kepada Tuhan. Tidak seperti juga konsep al-hulul dari al-halaj, karena al-halaj menggambarkan bahwa Tuhanlah yang turun ya hulul ke dalam diri manusia. Tapi Rumi tidak menggambarkan seperti itu ya. Sebenarnya Rumi menggambarkan bahwa kita yang terbang menuju Tuhan. Meskipun ini kadang-kadang ada paradoks ya dalam tasawuf itu. Rumi sendiri menemukan Tuhan di dalam dirinya sebenarnya. Jadi memang ya itulah kesulitan bahasa manusia yang tergantung kepada konsep ruang dan waktu. Kalau menurut saya sih sebenarnya pengalaman al-halaj yang mengatakan Tuhan yang turun ke dalam dirinya, dan pengalaman Bustami yang mengatakan dialah yang terbang menuju Tuhan, itu dalam realitasnya tidak terlalu berbeda ya. Pengalaman kesatuan itu sama, cuma ketika harus menjelaskan bagaimana kesatuan terjadi ya kan, maka kesatuan itu harus mensyaratkan adanya jarak. Bisa dari kanan ke kiri, bisa dari bawah ke atas, bisa dari bawah ke atas ke bawah. Tetapi ketika kita tanya apakah dalam dunia spiritual ada tinggi dan bawah, ada kanan dan kiri, saya kira tidak ya. Nah inilah saya kira bagaimana kita memahami konsep-konsep tertentu yang muskil di dalam tasawuf ya, sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih baik ya. Nah setelah ini kita akan mendiskusikan nanti minggu depan ya, yang merupakan mungkin kuliah terakhir yang ke-14. Kita akan membicarakan tentang kesatuan agama-agama, sebuah topik yang cukup menarik ya sebenarnya, dan termasuk kontroversi ya. Pada saat saya menulis skripsi ini pada tahun 1983, itu konsep kesatuan agama-agama itu sedang ngetren ya, terutama kalau kita lihat perennial filosofi ya, filsafat perennial, di mana Fridtjof Schuon menulis buku khusus ya
transcendent unity of religion, itu menjadi fashion waktu itu. Nah belakangan ini banyak dikritik oleh para sarjana muslim. Nah bagaimana nanti pandangan saya tentang ini akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Nah untuk saat ini saya akan cukupkan sampai di sini karena kebetulan juga ini sedang azan, dan tetap berharap bahwa apa yang saya sampaikan itu akan memberikan sebuah pengertian yang mendalam tentang ajaran Jalaluddin Rumi, dan juga pada umumnya perkembangan pemikiran filsafat dan tasawuf Islam. Di lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.